wabarakatuh. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jam 7 lebih 29 menit. Ini ada 22 peserta pembelajaran online melalui WeBack Meeting. Kenapa kita gunakan WeBack Meeting? Karena kapasitas partisipannya atau pesertanya lebih banyak. Sehingga dari 6 kelas ini kami harapkan bisa bergabung menjadi satu, tapi sampai jam sekian masih ada 22. Ini kelihatannya liburan malah dipakai untuk tidur ini ya. Banyak dipakai untuk tidur. Enak sekolah, Pak. Enak sekolah. Yeah. Oke anak-anak, untuk kali ini saya mulai dari kelas 8 ya, dari kelas 8. Saya share screen. Untuk kelas 8 kemarin kita sudah ke ciri-ciri bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar. Ini kita menuju ke jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Untuk menuju ke bangun ruang sisi datar ini, Pak Bas ingin membuka aplikasi GeoGebra yang nantinya kita akan sedikit belajar membuat jaring-jaring bangun ruang sisi datar melalui aplikasi GeoGebra. Tampilannya sudah terlihat anak-anak? Terlihat ya? Terlihat, oke. Yang pertama bangun ruang sisi datar adalah kubus, di mana kubus itu adalah balok istimewa yang panjang, lebar, dan tingginya sama panjang. Sehingga ini saya kita wakili balok dengan cukup menggambar kubus saja. Pertama langkah yang dilakukan adalah kita menggambar alasnya dalam bentuk poligon. Kita kasih titik, misalkan 4 ya, 4 satuan panjang. Kurang lebih seperti ini. Kemudian dari 4 satuan panjang atau persegi itu kita buat 3 dimensinya. Sehingga nanti akan muncul kurang lebih seperti ini. Ini kita kecilkan saja. Kita tarik agak bergeser. Ini sebagai awalan untuk membuat alas dari kubus atau balok istimewa. Selanjutnya dari sini kita lihat tool 3 dimensinya. Langkah yang kedua kita buat piramidnya dengan cara klik extract to prism of cylinder seperti ini. Baru kita tarik bangunnya menuju ke atas. Karena tadi kita sepakat kubus, maka kita tarik ke atas sepanjang 4 satuan atau tingginya 4 satuan. Yang lebih seperti ini kita geser. Jadilah sebuah kubus. Kemudian kita perkecil dulu. Kubus yang sudah terbentuk ini kita buat jaring-jaringnya dengan cara klik extract to prisma or silindernya dengan membuat jaring-jaringnya dengan cara klik tombol net, sehingga jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Maulana Fahrul baru masuk.
Approve. Oke. Baru jangan kayak gitu ya. Oke. Nah, ini sudah mulai terbentuk jaring-jaringnya. Jaring-jaringnya. Langkah selanjutnya supaya ini terlihat jelas jaring-jaringnya kita hilangkan. Ini kita hilangkan. Ya, kita klik saja. Di sini kita hit saja. Nah, ini kita hit. Kemudian untuk rusuknya ya, ini rusuknya juga kita hit saja. Ya. Kemudian titik-titiknya ini juga kita hilangkan. Sedangkan ini bisa dihilangkan melalui jadinya kurang lebih seperti ini. Ini titiknya kita hit juga. Kurang lebih seperti ini anak-anak. Nah, baru setelah itu supaya terlihat warnanya beda, kita buat warna yang berbeda pada tiap-tiap sisinya. Misalkan seperti ini. Ini hijau, ini biru, kita buat ini dulu. Nah, dari sini baru bisa kita lihat animasi yang sudah kita buat. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadilah inilah anak-anak jaring-jaring ya. Mulai dari saat membuka penuh sampai akhirnya menutup kembali. Membuka penuh sampai akhirnya menutup kembali. Bisa kita lihat. Untuk kubus ini tidak hanya satu jaring-jaring yang dapat kita bentuk. Ada banyak sekali. Dan untuk resume atau catatan kalian nanti di buku, saya mohon kalau kemarin kan kalian menyebutkan, kamu tulis babnya bangun ruang sisi datar. Kemudian yang pertama, sub pertama, kalian tuliskan ciri-ciri bangun datar. Kemudian yang kedua, kalian buat jaring-jaring dari bangun datar tersebut. Jaring-jaring dari bangun datar tersebut. Nah, ini yang pertama. Bisa dipahami anak-anak? Jadi, gimana kau semua di mana? Sedangkan ini untuk putaran ini untuk merubah putaran horizontalnya ya, putaran horizontalnya. Ini bisa kita kita buka putaran horizontal. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini kubus dan balok saya kira sama. Kemudian yang kedua adalah kita membuat
kita hapus dulu. Don't save ya. Kita buka GeoGebra-nya lagi. Masih serius anak-anak? Oh masih, oke. Tak kira ditinggalkan. Yang kedua, kita membuat Wahyuni. Yang kedua apa aja? Limas. Prisma. Oke, kurang lebih Prisma. Bolehlah Prisma. Kalau Prisma hampir sama cara membuatnya. Yang pertama kita buat alasnya berupa segi 4. Tidak harus segi 4, anak-anak segitiga pun juga boleh, nggak apa-apa. Oke, kita buat segitiga saja lah. Kita buat segitiga, edit. Tentu ya, kita buat segitiga saja. Nah, nanti akan jadi sebuah prisma. Langkah yang kedua yang dilakukan, kita klik view 3 dimensi grafiknya. Agak kita geser ke sini. Kita geser. Nah, ini kita geser ke sini. Yang lebih seperti ini. Kemudian setelah itu menu 3 dimensi grafiknya kita klik. Kita ambil extract prisma of cylinder. Kita tarik ke atas. Nah, jadilah sebuah prisma segitiga. Segitiganya saya buat sembarangan. Prisma segitiga saya buat sembarangan. Nah, ini tanpa kita hilangkan, misalkan ya, kita lihat animasinya ya. Kita klik dulu netnya, nanti akan jadi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau di gambar, jadinya ini. Kalau kita lihat dalam gerakannya, ini misalkan kita hilangkan. Letaknya di sini. 1, 2. Satu. Termasuk ininya. Termasuk. Nah, jadinya ini. Misalkan kita buat agak berbeda. Ini kita buat biru. Kemudian sisi yang lainnya kita buat warna lain. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita animasikan, nah, nanti akan berputar seperti ini. Dan di saat
Nah, kan? Ini ada dua jaring-jaring yang tertumpuk. Kita del saja. Ini kita del. Nah, jadi ada satu. Kurang lebih seperti ini, anak-anak. Untuk prismanya anggap selesai. Kita menuju yang ketiga adalah limas. Yang ketiga adalah limas. Kita del saja. Kita del. Adanya seperti ini. Masih terpantau anak-anak? Yang terakhir adalah limas. Bedanya prisma dengan limas apa? Coba yang bisa jawab siapa? Ayo. Bedanya nanti ada itu di pertanyaan atau di kuis yang di kelas Roma. Perbedaan antara limas dan prisma itu di apa? Siapanya? Ditutupnya ya, ditutup. Kita buat saja. Filenya grafik ini kita buat seperti ini. Ini kita hentikan saja. Ini kita buat piramid, efek piramid. Nanti jadinya itu. Kalau kita next, nanti akan terbentuklah kurang lebih seperti ini. Nah ini tugas kalian nanti yang di buku ya, di buku nanti kalian menggambar jaring-jaring. Cara menggambarnya ya kurang lebih seperti ini. Kalau pakai GeoGebra pasti akan tepat sekali. Akan menemui kesulitan nanti kalau gambar di limas, karena ini nanti akan ketemu dengan titik-titik sudut yang ada di puncaknya. 3 titik sudut ini nanti harus ketemu. Kalau tidak ketemu berarti kamu ngukurnya salah. Ini misalkan kita hit saja. Ini kita kasih warna yang berbeda ya. Merah, yang ini mungkin biru. Nah, ini kalau kita animasikan satu saja yang kita animasikan. Jadi ya seperti ini. Kalau kita putar kurang lebih, kita lihat dari sini. Nah ini ketiga titiknya nanti kalau dilipat pasti akan ketemu di titik puncaknya.
masih kita on-kan. Nah, set. Nah, ini berada di puncak. Kurang lebih untuk jaring-jaring bangun ruang sisi datar seperti itu, ya. Terus ada lagi satu pengertian yang mungkin kalian perlu pahami, yaitu berkenaan dengan diagonal bidang. Berkenaan dengan diagonal bidang. Sedikit saya jelaskan diagonal bidang yang ada di kubus atau balok. Di kubus atau balok kita buka saja dengan penjelasan menggunakan GeoGebra-nya. Langkahnya kita buat nanti biar jelas. Bentar. Oke, ininya 3 dimensi akan kelihatan. Kita geser. Ini langkah kedua, kita tarik dengan menekan tubes or silinder, tarik ke atas. Tadi 4 ya. Nah, ini kita hit. Atasnya juga kita ya. Waduh. Sorry. Ini jadi sebuah kerangka ya, jadi sebuah kerangka. Nah, dari sini saja. Nah, ini untuk memahami berkenaan dengan bidang diagonal. Saya ulangi ya, bidang diagonal. Di mana kubus itu mempunyai berapa bidang diagonal? Yang pertama ini 1 bidang diagonal. Berapa? Nah, ini namanya bidang diagonal. Kita kasih warna ini bidang diagonal. Itu bidang diagonal yang pertama. Bidang diagonal yang kedua dari sini sampai ke bawah, sampai ke sini. Ini bidang diagonal yang kedua. Kita lihat perputarannya. Nah, ini akan terlihat 2 bidang diagonal yang saling berpotong. Bidang diagonal yang ketiga, nah, kita gambarkan di sini. Bidang diagonal yang ketiga. Di sini, sini, titik E sampai ke titik E. Kita kasih warna yang berbeda. Yang keempat, dari titik sini ke atas sampai dengan warna ini. Kalau kita putar sedikit, nah jadinya ini akan terlihat. Kalau yang tadi ini. Ada 4, sudah ada 4. 4, ya 2 lagi, yaitu dari titik H ke F, bawah sini. Nah,
kasih warna yang berbeda. Sama dari titik E menuju G, menuju C, menuju sampai ke titik E. Nah ini anak-anak, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat perputaran. Kita lihat perputarannya jadinya gimana. Pelan-pelan saja. Itu adalah bidang-bidang yang memotong ruangan, bidang-bidang yang memotong ruangan. Ini kelihatan. Ada yang warna hijau 2, ungu 2, kemudian yang warna hitam ada 2, yang atas. Terlihat dari atas seperti itu. Oke, itu untuk kelas 8 dan silahkan nanti di yang pertama tugasnya secara online hanya 10 soal, saya kira cepat sekali mengerjakannya. Itu hubungannya masih dengan ciri-ciri bangun ruang sisi datar. Kemudian yang kedua nanti di bukumu kamu menggambar 1 jaring-jaring kubus, 2 jaring-jaring balok, 3 jaring-jaring prisma. Kamu ambil saja prisma segi 3. Kemudian yang keempat 5-nya ambil 5 segi 4. 5 segi 4. Pak, itu di buku matematika, Di Pak. buku matematika saja. Di buku matematika. Ya. Google Classroom itu langsung dikirim apa? Enggak, sebagai bentuk catatan saja. Yang tugasnya tugasnya online kan sudah kamu kerjakan di Classroom. Oh, siap. Vilma sudah ngerjakan yang di Classroom. Google Classroom. Sudah lihat? Udah. Sudah mengerjakan? Itu takut ya, Pak? Iya, itu 1 kali pengerjaan loh ya. Itu 1 kali pengerjaan loh ya. Ya. 1 kali. Pak udah tahu. Ya. Oke, itu anak-anak terima kasih untuk kelas 8. Oke, materi online pada pagi hari ini cukup dengan jaring-jaring. Untuk kelas 8 saya akhiri.